Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas dengan pengimbasan berkarakter di SD Negeri Cemara 2 Surakarta. Saya Ratnawati Triutami, CGB Rekognisi Angkatan 8 tahun 2023. Latar belakang dari kegiatan ini adalah budaya positif di lingkungan sekolah perlu dikembangkan untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila, di mana guru berperan mendorong budaya positif yang sudah ada di sekolah sehingga berkembang menjadi karakter bagi semua warga sekolah. Rencana aksi nyata yang akan dilakukan, yang pertama, mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah. Yang kedua, mengimbaskan materi budaya positif kepada rekan sejawat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Yang ketiga, menguatkan peran sebagai guru penggerak dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Yang keempat, menumbuh kembangkan kreativitas dan kolaborasi antar siswa. Tolok ukur dari kegiatan ini yaitu: pertama, terbentuknya kesepakatan kelas yang disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dalam menjalankan kesepakatan, keyakinan, dan konsekuensi kelas. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan karakter positif pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kelima, dokumentasi kegiatan pembentukan kesepakatan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, orang tua dan komite sekolah. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, masyarakat sekitar. Yang kelima, sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Yang keenam, media yang diperlukan. Lini masa pada kegiatan ini pada minggu pertama, mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah. Kemudian, mengimbaskan materi budaya positif dan mengkomunikasikan tindakan aksi nyata kepada rekan sejawat. Pada minggu kedua, melaksanakan kegiatan pembentukan keyakinan kelas, lalu mengkomunikasikan dan berkolaborasi berkaitan penerapan disiplin positif di sekolah. Pada minggu ketiga, refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dalam rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Pada minggu keempat, laporan hasil kegiatan tindakan aksi nyata. Hasil aksi nyata dari kegiatan ini yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Yang kedua, menguatnya karakter positif seperti religius, tanggung jawab, toleransi, gotong royong sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, adanya poster kesepakatan, keyakinan, dan konsekuensi kelas yang dipasang di tembok kelas. Yang keempat, peserta didik sudah menunjukkan 5S dan 3 kata sakti: maaf, tolong, dan terima kasih. Refleksi dari kegiatan aksi nyata ini bahwa budaya positif ini sudah dapat dilaksanakan oleh guru dan peserta didik sekaligus telah mengubah kebiasaan yang sebelumnya ada di sekolah. Namun, membutuhkan konsistensi dari semua pihak agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini membutuhkan kolaborasi lebih lanjut. Bagi peserta didik juga membutuhkan perhatian dan bimbingan secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut dari aksi nyata ini, jika item butir-butir keyakinan kelas sudah membudaya, maka akan dikembangkan item pelaksanaan budaya positif yang dapat ditumbuhkan pada peserta didik di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta rekan kita narasumber yaitu Ibu Ratnawati Triutami yang pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang keyakinan kelas. Pada sebelum kita memasuki acara ini bersama-sama kita mengucapkan syukur dan Yang Maha Esa atas segala kemuliaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap materi tentang keyakinan kelas itu betul-betul Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu tidak akan di kelas. Tadi sudah kita sedikit kita memahami bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara siswa, guru, dan akan lebih baik lagi kalau juga melibatkan orang tua. Sehingga ketika terjadi sesuatu, semua pihak bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang telah disepakati di awal tahun. Jadi harapan saya nanti di 3 hari pertama masuk sekolah, semua kelas wajib membuat keyakinan kelas dan menghadirkan orang tua atau perwakilan orang tua. Misalnya pengurus dari paguyuban tahun sebelumnya atau kelas sebelumnya untuk dihadirkan. Harapan saya ini betul-betul dilaksanakan, kemudian didokumentasikan dan dipasang di kelas. Untuk apa itu? Supaya semua anak betul-betul satu menanamkan karakter tanggung jawab dan disiplin juga. Kemudian mengurangi resiko apabila kelak kemudian hari ada anak yang melakukan tindakan-tindakan di luar kesepakatan panjenengan kita Bapak Ibu sudah tidak ada yang disalahkan. Jadi ini betul-betul nanti juga akan saya sampaikan ketika ada pertemuan berikutnya. Dan seperti kita ketahui bahwa di keyakinan kelas itu ada yang namanya apresiasi, berarti yang dulu itu rewards, serta konsekuensi yang dulu punishment. Jadi sekarang kita menggunakan kata yang paling tepat saat ini yaitu apresiasi untuk anak yang memang memberikan sebuah prestasi atau tingkah laku berperilaku positif dan memberikan konsekuensi bagi anak yang melanggar kesepakatan. Semua itu tentu muaranya adalah untuk membentuk karakter disiplin anak sejak dini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bersama-sama kita dengarkan materi dari Ibu Ratnawati Triutami. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Karena kita memang saat ini seperti pepatah didiklah anak pada zamannya. Ayo kita selalu belajar dan belajar mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dengan Bapak Ibu bersua untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya di sini ingin penugasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya angkat adalah tentang keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas saya ya Bapak Ibu. Kita di sini berusaha untuk pembiasaan berkarakter di sekolah kita. Jadi, mengapa harus ada keyakinan kelas ini supaya kita juga sama-sama kita guru, siswa, bahkan wali murid menyamakan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, khususnya keyakinan kelas dengan pembiasaan berkarakter di SD Negeri Cemara 2 Surakarta. Nah, Bapak Ibu sebagai rencana, mengapa budaya positif ini harus dilaksanakan? Latar belakangnya adalah di lingkungan kita perlu membangun karakter, terutama profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dulunya supaya mendorong semua warga, bukan hanya untuk anak-anak saja. Kemudian nanti rencana aksi nyatanya nanti didukung Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kita akan bersama-sama saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang rencana ini. Kemudian ini hari ini saya sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Hari ini saya melakukan pembahasan dengan materi budaya positif 1.4 tadi ya Bapak Ibu, 1.4. Kelasnya diadakan di kelas tetapi diharapkan menjadi sebuah pembiasaan sehingga berkembang menjadi karakter gitu ya Bapak Ibu. Nah, rencana aksi nyatanya mengkomunikasikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah. Saya sudah memohon izin dan berdiskusi dengan Bu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Langkah selanjutnya adalah pembebasan Bapak Ibu. Hari ini saya melakukan pembebasan kepada Bapak Ibu supaya satu sekolah ini juga berjalan bersama dalam pembiasaan yang menguatkan karakter anak-anak juga seluruh warga sekolah. Kemudian pembebasan ini diharapkan kelas-kelas nanti supaya membentuk keyakinan kelas. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Kepala Sekolah, jadi nanti di awal tahun pembelajaran Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama siswa. Kemudian setelah disepakati nanti ditempel gitu ya. Nanti kita akan mendiskusikan bagaimana prosesnya juga. Kemudian setelah kegiatan ini akan melakukan refleksi dari aksi nyata ini. Tujuannya tadi kan sudah ya, sebenarnya membuat budaya positif ini menjadi sebuah karakter. Kebetulan tujuan di sini sudah sesuai
visi sekolah gitu ya, penerapannya. Unggul dalam prestasi, beriman dan bertakwa, berkarakter profil pelajar Pancasila. Ini sudah sesuai ya Bapak Ibu, dan berwawasan lingkungan gitu. Kemudian supaya menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan. Kemudian mengeluarkan peran sebagai guru penggerak. Kebetulan di sini bukan hanya saya saja yang guru penggeraknya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa berjalan bersama-sama, entah guru penggerak atau tidak, kita semuanya bergerak gitu ya, menanamkan budaya positif. Kemudian menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi. Nah ini ya, kolaborasi bukan hanya antar siswa tetapi seluruh warga sekolah. Nah nanti tolak ukurnya keberhasilannya ini, yang pertama itu kita membentuk kesepakatan kelas yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian konsistensi, nanti menjalankannya supaya konsisten. Adanya keyakinan kelas ini terbentuk, nantinya ada sebuah konsekuensi yang harus dijalankan ketika suatu hal yang sudah disepakati itu dilanggar. Terus harapannya 75% peserta didik menunjukkan karakter positif. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah. Kemudian sebenarnya budaya positif tentang 5S ini sudah terlaksana di sekolah kita, tapi diharapkan makin membudaya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti adanya dokumentasi tentang kesepakatan kelas. Dukungannya sebenarnya dari seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu, dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua, komite, peserta didik sendiri, kemudian masyarakat di sekitar. Ada lagi sarana prasarana yang memadai, kemudian media. Ini nanti rencananya Bapak Ibu minggu pertama mengkomunikasikan, sudah ya mengimbaskan, kemudian melaksanakan pembentukan keyakinan kelas ketika Bapak Ibu masa pengenalan lingkungan MPLS ya. Kemudian nanti berkolaborasi mengkomunikasikan dengan peserta didik, kalau bisa ya orang tua dilibatkan begitu ya. Minggu ketiganya kita melakukan refleksi, kemudian minggu keempat laporan. Nah, nanti diharapkan hasilnya aksi nyata ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian terjadi penguatan karakter positif ya, yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian poster keyakinan kelasnya ditempel di kelasnya masing-masing. Nah nanti anak-anak bisa dilihat apakah sudah membudaya 5S-nya sama ini 3 kata aja, tolong, maaf, dan terima kasih. Nanti akan ada refleksi karena ini kemarin sudah saya lakukan ya. Ini butuh konsistensi dari seluruh pihak ya Bapak Ibu, makanya membutuhkan kolaborasi begitu ya. Nah ini beberapa respon murid saya. Mereka mengatakan ternyata dengan kesepakatan kelas mereka itu saling menolong. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu nggak apa-apa, ada yang luka? Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani.
Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa, nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, Assalamualaikum. Ya udah, bapak temanin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, kali hati-hati ya dek. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Ar mau obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Mari pak. Iya deh, hati-hati. Maaf pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Mas Dani. Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Siswanya setiap hari dalam perlombaan ini bisa dicermati, silakan gurunya langsung merespon. Yaitu apa yang Bapak Ibu dari video ceritakan aja, terus menurut pendapat panjenengan itu benar tidak benar. Nah Bapak Ibu, saya ingin minta pendapat Bapak Ibu tentang video yang baru saja kita saksikan. Monggo silakan yang ingin berpendapat beliau ingat. Terima kasih Bu Ratna. Setelah menyaksikan video yang baru saja tayangkan, saya pikir tindakan guru tersebut ya menurut saya seorang guru yang melakukan tindakan seperti tadi ya orang senang, saya kira kurang tepat, bahkan justru tidak bisa dibenarkan karena sekarang ada pasal-pasalnya yang untuk mengatur tindakan kekerasan di dunia pendidikan, ada pasal-pasalnya. Nah, sementara tugas guru dia ingin mendisiplinkan muridnya. Nah, ada baiknya guru itu kan dia sebagai perantara ya, dia itu bisa mencari dulu penyebabnya, akar permasalahannya apa, kenapa muridnya selalu datang terlambat. Sementara ada tata tertib yang mewajibkan siswa harus datang tepat waktu untuk belajar. Nah, ada baiknya dalam kelas tersebut sudah ada kesepakatan antara guru dan siswanya yang disebut kesepakatan rasio. Isinya di dalamnya ada disiplin positif. Disiplin positif itu
Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi tadi Bu Indah berpendapat kurang tepat langsung menghukum tanpa menanyakan apa penyebabnya. Nah, saya ingin mendengar lagi pendapat Bapak Ibu yang lainnya. Oh iya, silakan Pak Bawan. Tayangan video tadi saya menjadi miris karena ternyata masih ada guru yang melakukan tindakan seperti itu tadi, yaitu memukul anak dengan menggaris. Padahal kalau kita lihat itu terjadi dulu pada zaman penjajahan mungkin ya jadul. Padahal sekarang zamannya sudah modern. Nah, terkait dengan permasalahan yang dialami anak, apakah tidak lebih baik guru tadi melakukan pembicaraan dari hati ke hati terhadap anak tentang apa yang sedang dialami, sehingga dari situ nanti ada suatu titik terang bagaimana harus menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi anak. Memang semua orang itu kan mempunyai masalah. Nah, disinilah tugas guru untuk membantu anak memecahkan permasalahan yang sedang dialami, bukan dia memberikan perlakuan yang seperti tadi sangat boleh dikatakan keras sekali pada anak. Itu pasti akan membekas ketika anak tersebut menjadi dewasa. Jadi tindakan guru seperti itu tadi saya kira perlu dikaji lagi, apakah itu akan dilakukan lagi atau cukup sampai di situ perlakuannya. Saya kira seperti itu Pak. Maaf mungkin kurang baik dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, tadi tidak seharusnya guru menghukum tanpa mengetahui penyebabnya. Mari sebagai penguatan ya, apakah tepat adanya hukuman Bapak Ibu? Kalau kita sudah melihat tentang yang sudah kita pelajari ya Bapak Ibu tentang budaya positif, adanya keyakinan kelas ini supaya meminimalkan anak-anak itu istilahnya kita punya tata tertib ya, kita pasti punya tata tertib. Jadi supaya anak menyadari di dalam budaya positif ini posisi kontrol guru salah satunya adalah sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, sebagai teman, ya, sebagai manajer. Kita itu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manajer, artinya kita memandu anak, menuntun seperti ruhnya pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita itu sebagai guru harus menuntun anak-anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zamannya bagaimana anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak yang dahulu. Kodrat alamnya bagaimana anak-anak kalau di tempat kita tinggal di perkotaan dan situasinya mungkin berbeda dengan anak-anak yang di pedesaan gitu ya Bapak Ibu. Kita harus menuntut anak-anak kita supaya punya kesadaran internal ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita itu menggali identitas anak. Artinya apa yang sudah disadarinya bagaimana tentang keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati. Menurut anak-anak perlu ditanyakan terlambat karena apa? Nah, kita harus mengkonfirmasi, pasti ada alasannya. Supaya anak-anak sadar, kita harus menggali kesadaran internal, apa kesalahanmu, apa yang harus diperbaiki supaya tidak begitu lagi. Nah, ini kita sebagai guru itu juga sebagai coach ya. Coach itu mengcoaching ya. Mengcoaching itu menggali anak-anak menyadari kesalahannya apa, kemudian agar lebih baik itu seperti apa. Kita perlu menggali juga suatu saat kamu ingin sebagai apa, misalnya jadi pengusaha, kira-kira kalau tidak disiplin pelanggannya lari apa tidak. Nah, kita
gambaran-gambaran yang dikaitkan dengan cita-cita mereka. Apakah cita-citanya tercapai jika tidak disiplin? Ini Bapak Ibu silakan nanti mempraktekkan di kelas ya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manajer di kelas, kemudian menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran internal anak-anak ya Bapak Ibu. Sebagai gambaran, saya punya dokumentasi pelaksanaannya. Jadi membuat kesepakatan kelas itu ada beberapa langkah. Dilarang teriak-teriak di kelas. Positif apa negatif Bapak Ibu? Negatif, berarti positifnya gimana? Bicara dengan sopan, menghargai orang yang sedang berbicara. Begitu juga boleh Bapak Ibu. Kemudian misalnya jangan mengotori kelas. Nah itu positif apa negatif Bapak Ibu? Negatif, berarti kita ganti menjaga kebersihan kelas. Nah ini kita, apapun bahasanya anak, cuma pendapatnya mereka, kita buat jadi kalimat yang positif. Jadi nanti ketika awal pembelajaran Bapak Ibu jangan menggunakan kata negatif. Hubungannya dengan sugesti juga Bapak Ibu. Jangan itu pikirannya langsung wah kena hukuman ini. Jiwa mereka akan merasa kena hukuman ini. Kemudian ditinjau ulang. Mungkin ada bahasa yang lebih umum dan mudah dipahami. Nah ini digunakan guru untuk disetujui bersama. Setelah itu, setelah disepakati anak-anak, kalau perlu kita tanda tangannya anak-anak atau itu kita bisa pakai tinta di stempel jempolnya anak-anak. Nanti anak-anak senang ya. Apalagi yang kelas rendah itu kalau bertanda tangan kan susah. Kemudian jadi ini dokumentasi saya di kelas. Saya minta anak-anak mencurahkan pendapatnya. Karena waktu itu saya menggunakan kertas, jadi anak-anak saya minta menulis di kertas. Setelah itu, setelah menulis di kertas, sudah ditinjau kalimatnya positif. Ya, mungkin dalam 1 hari tidak cukup. Nah, disuruh diminta anak-anak diminta besok kita, karena EPLS-nya 3 hari kan, coba kata-katanya sudah lengkap apa belum, misalnya seperti itu lah. Karena anak-anak mungkin inginnya posturnya keyakinan kelas yang bagus, nah dituliskan lalu dihias gitu ya Bapak Ibu. Setelah dihias mungkin dirasa cukup, kita tempel di kelas. Nah, kemarin saya berkeliling ke kelas-kelas, kebetulan yang sudah tertempel kesepakatan kelasnya saya foto. Nah ini di kelasnya Bu Ida, di kelasnya Pak Bambang, di kelasnya Bu Ari, di kelasnya Bu Zah, di kelasnya Bu Siti. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Bahasanya sederhana, di kelas saya cuma sopan, jujur, tertib. Jadi kalau kalimatnya singkat itu anak-anak kan mengingatnya lebih mudah gitu ya daripada kata-kata yang panjang. Sopan, jujur, tertib, lakukan yang terbaik. Nah, tugas kita adalah menuntun anak supaya menjadi versi terbaiknya ya Bapak Ibu. Jadi hubungannya dengan reward and punishment, tidak ada lagi punishment dan hadiah ya Bapak Ibu. Adanya adalah apresiasi dan konsekuensi. Kita mengapresiasinya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya Bu Utami kok pintar menari, jadi kita apresiasi ya bakatnya dia menari. Pak Bambang kok pintar menyanyi, jadi kita apresiasi di bagian menyanyinya. Apakah boleh ada hadiah juga Bapak Ibu? Boleh, tapi dengan syarat semuanya diapresiasi gitu ya. Ya boleh, benda boleh. Jadi kita membangun anak, mensupport anak supaya bersemangat itu dengan mengapresiasi yang dia miliki, bakat minat yang dia miliki. Kalau misalnya memang
benar-benar ada yang unggul, kita ingin mengapresiasi dengan kata-kata, caranya bagaimana Bapak Ibu mengapresiasinya? Tepuk tangan untuk Bu Utami dan kita semua, artinya kita semua diapresiasi. Itu ya Bapak Ibu, jangan lupa sebutkan kata untuk kita semua, karena kita semua itu memiliki bakat, minat, bakat masing-masing gitu ya. Bintang, ya. Bintang apa nggak boleh? Boleh, tapi semuanya diapresiasi. Jadi judulnya bintang apa? Bintang apresiasiku. Hari ini kok Bapak Ibu ingin menumbuhkan ini anak yang rame supaya tidak rame lagi. Hari ini kok anteng, kamu dapat bintang apresiasi karena bertindak sopan dan lemah lembut dengan temannya, tidak bicara kasar lagi, ya diberi bintang. Jadi apresiasinya macam-macam begitu ya Bapak Ibu, boleh bintang. Bintangnya kalau dulu kan namanya bintang prestasi, sekarang bintang apresiasi. Jadi ada anak yang suka mukul temannya, hari ini kok tidak mau mukulnya. Nah, kasih satu bintang apresiasi karena hari ini tidak memukul temannya. Apalagi yang kelas 1, karena kadang-kadang ingin ditunggu mamanya gitu ya. Kalau hari ini tidak ditunggu mamanya, berarti yang kemarin-kemarin tidak ditunggu mamanya juga dikasih bintang. Yang hari ini tidak ditunggu mamanya juga dikasih bintang. Kemudian bukan hanya satu hal yang diapresiasi, kita seperti itu ya Bapak Ibu. Hari ini kok tidak berkelahi, kamu tak kasih bintang. Hari ini kamu presentasi dengan bagus. Hari ini misalnya apa? Berkompetisi dengan jujur, nah dikasih bintang apresiasi. Begitu ya Bapak Ibu. Bullying, tidak membuli. No bullying berarti harus diganti kata yang positif, bersahabat dengan baik. Tapi ini sudah ada usaha apa Bapak Ibu? Ada kesepakatan kelas ya, menjaga kerukunan, menjaga kelas dan taman. Nah ini pelaksanaan kesepakatan kelas setelah anak-anak menyepakati, tadi kan sopan, tertib. Nah ini dokumentasi di kelas. Saya juga ada ini di kelas lain yang sudah melaksanakan juga saya foto ini ketika lomba bekerja sama, ketika kegiatan pramuka juga bekerja sama. Nah ini bersih-bersih bersama ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, tidak hanya di kelasnya sendiri tapi di kantor, di depan sekolah. Kemudian jujur, mengapa makan ada unsur jujurnya? Mengambil lauk, ada kesepakatan lauknya cuma satu ya nak. Nah maka masuk dalam kejujuran. Ada juga kantinnya mengapa masuk jujur? Ngambil sendiri, bayar sendiri, ngambil yang dua, bayarnya juga dua. Jadi ada unsur kejujurannya. Kemudian tertib ketika upacara, ketika baris, tertib ketika mengambil buku, tertib ketika menabung, tertib ketika bermain angklung, saling menghargai. Mengapa makan bersama termasuk menghargai? Apapun lauknya teman tidak dikomentari dengan pedas, itu juga termasuk menghargai. Kemudian ada teman yang presentasi di depan didengarkan, itu termasuk menghargai. Nah ini memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik versi dirinya. Dia mampunya kok sampai misalnya dapat skor 80 karena sudah berusaha dengan baik, ya sudah tidak apa-apa, skornya 80 tapi sudah memberikan yang terbaik. Kemudian ketika praktek menjawab TTS bisanya cuma 10 nomor, ya sudah karena dia yang versi terbaiknya dia 10 nomor, ya kita hargai. Kemudian membuat ekoprint, walaupun mungkin agak bleber-bleber tapi versi terbaiknya dia seperti itu.
memberikan informasi. Kemudian peduli terhadap tanaman di sekitarnya, peduli ketika ini ya ada korban banjir kok memberikan sumbangan, itu termasuk peduli. Saling menolong ketika praktek, ada teman yang kesusahan menuangkan air membantu, kemudian ada yang kesusahan ini ketika praktek membuat patung ya, ini Bapak Ibu saling membantu. Kemudian sopan, ada kesepakatan di ruang perpustakaan menjaga ketertiban, tidak bersuara keras. Nah, mereka sopannya ya duduk dengan baik, tidak bersuara keras. Nah, ini Bapak Ibu, semoga semangat kita bersama untuk tergerak hati kita untuk melakukan keteladanan, kemudian bergerak mengajak minimal temannya yang satu grade begitu ya, kemudian menggerakkan. Satu sekolah ini saling membantu, saling berkoordinasi, saling berkolaborasi untuk bergerak bersama. Sekian dari saya, mungkin ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Di lain kesempatan, jika ada waktu untuk penindasan lagi akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti benar-benar dilakukan ya Bapak Ibu, mumpung di awal tahun pelajaran. Terima kasih atas bantuannya. Ya, mungkin akan ada memberikan penekanan kepada forum lengkap ketika besok hari Jumat. Jadi hari Jumat kita rapat itu yang pertama adalah sosialisasi KTSP, jadwal serta kegiatan 3 hari NPLS itu apa saja akan kita bahas di hari Jumat itu. Demikian, terima kasih Bu Ratu, sekali lagi semoga bermanfaat karena ini betul-betul sebuah materi saat ini yang sangat dibutuhkan. Saya mewakili teman-teman sekolah mengucapkan terima kasih Mbak Ratu, semoga apa yang disampaikan Bu Ratu bermanfaat dan langkah proses Bu Ratu dalam menyelesaikan program-program tahapan di CGP berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari saya, cukup.